diloncatin, pas dideketin bro. Gila, Yohan betul-betul tidak menyangka bahwa yang dia lihat itu bukanlah buah sawit, melainkan kepala orang. Yang bentukannya tuh, kepala doang tuh jatuh bawah pohon tuh. Bentukannya tuh kayak lucu. subuh-subuh, ya kan? Yoi. Yo, selamat malam. Jumpa lagi di Jenggotan Jeng Ratu Golek Setan. Dunia bukan cuma tempat bagi manusia, tapi juga bagi mereka yang tak kasat mata. Jadi, mari kita berbagi cerita. Oke. Kira-kira hari ini ada cerita apa ini? Kamu mau cerita apa ini? Sebuah cerita yang mungkin premisnya agak sedikit unik. Karena kalau teman-teman itu saya mintain tolong untuk menyebutkan 3 tempat paling angker, pasti jawabannya gak jauh-jauh dari gunung, hutan, dan rumah nenek. Rumah nenek. Pasti. Dura, bro. Dura, iya. Jadi Explorer. Seram. Ini seram. Jadi bro, 3 tempat paling angker pasti identiknya gunung, hutan, kebun stroberi. Maksudnya itulah pasti kamar mandi lah begitulah. Ya, yang begitu. Bagaimana jadinya kalau tempat angker itu justru terjadi di tempat-tempat yang tidak kita duga, seperti yang akan saya bawakan pada malam hari ini, yaitu tentang keangkeran di sirkuit balap. Cerita ini terjadi di salah satu sirkuit balap paling legendaris di dunia yang terletak di negeri jiran Malaysia. Sepang. Betul. Bola. Bukan. Sepang sirkuit. Sepang sirkuit, kalau teman-teman tahu, pada awal tahun 2000-an itu sempat dipakai untuk ajang balap jenis kendaraan jet darat. F1, Formula 1, Formula F2, F3 gitu kan. Tapi sekarang tuh udah nggak lagi bro. Sekarang tuh udah fokusnya ke MotoGP, Moto2, Moto3 begitulah. Tapi awal 2000-an sempat dipakai untuk perlombaan jenis kendaraan jet darat. Nah, diceritakan seorang pembalap profesional dari Swedia bernama Johan Des. Panggilannya Yohan ya. Kita panggil Yohan. Ya. Oke. Yohan ini posisinya pada saat cerita ini berlangsung, dia sedang berada atau sedang mengikuti ajang kompetisi F2, yaitu kompetisi kasta keduanya setelah F1. Begitulah kira-kira. Nah, Yohan ini adalah seorang pembalap muda berusia 22 tahun yang dimana di tahun itu dia sangat berambisi untuk naik kasta ke F1. Nah, saking ambisiusnya dia nih pada saat mengikuti ajang F2 ini, dia itu bro sangat disiplin untuk berlatih dan juga disiplin untuk melatih fisik dan skillnya, ya kan? Karena nih bro, Yohan ini memiliki persyaratan dari timnya. Apabila Yohan berhasil menjuarai F2 pada tahun tersebut, maka timnya akan langsung mempromosikannya ke ajang F1. Lagi pula di tahun ini Yohan itu sudah berencana untuk melamar kekasihnya setelah dia menjuarai F2. Itu rencananya. Ya. Oke, suatu ketika Yohan bersama timnya itu sudah melewati race di Perancis dan mendapatkan hasil yang positif. Walaupun tidak menjadi yang terdepan, tapi minimal Yohan naik podium. Sehingga posisinya setelah race Perancis itu Yohan menduduki peringkat 6. Jadi masih ngejar tuh untuk juara. Race ke depan yang sebetulnya itu 3 minggu lagi, ya kan?
Begitu selesai race Prancis bro, besoknya dia langsung terbang ke Malaysia. Padahal ada waktu istirahat tuh. Tapi Yohan memutuskan untuk langsung terbang ke Malaysia bukan tanpa alasan. Karena Yohan ingin membiasakan tubuhnya merasakan suhu udara di Malaysia, terutama suhu udara tropis. Oke. Karena bro, sebetulnya Yohan ini adalah pembalap yang berbakat. 2 tahun berturut-turut, tahun kemarin-kemarinnya itu, Yohan itu sayangnya ya selalu nyaris menjadi juara F2 karena dia sering kehilangan poin, terutama di sirkuit-sirkuit yang berada di daratan tropis. Karena nggak kuat panas bro tubuhnya. Dia skillful tapi kesehatannya itu tidak capable untuk mengikuti ajang F1. Makanya timnya itu ragu-ragu dan memberikan syarat paling tidak lu minimal juara sekali deh di F2 minimal. Karena kalau teman-teman tahu nih, keadaan di dalam kokpit itu panas banget. Bervariasi lah panasnya. Tapi yang jelas rata-rata kondisi suhu udara dalam kokpit ketika mobilnya sedang melaju itu rata-rata 60 derajat Celcius. Bisa dibayangin panasnya. Dan selain itu pembalap juga harus memakai pakaian yang tebel banget. Karena apa? Karena kalau pakaiannya ketebalannya tidak capable, udara yang akan menerpa pembalap itu lebih panas dari suhu kokpit. Karena kan kenceng banget kan. Dengan arti kata lain, jadi pembalap jet darat itu harus kuat panas. Oh gitu. Tapi tidak demikian dengan Yohan. Makanya dia begitu disiplin melatih fisiknya untuk menahan suhu panas. Makanya habis race Prancis dia langsung terbang ke Malaysia. Begitulah kira-kira penjelasannya. Nah, terbang ke Malaysia sendirian bro. Karena apa? Karena timnya itu juga sebetulnya sudah mengingatkan si Yohan ini. Udahlah berangkat Malaysianya minggu depan aja bareng tim. Tapi Yohannya nggak mau. Karena kan tim kan juga punya keluarga, juga perlu istirahat juga gitu loh. Tapi Yohan, wes biarin kru semua pada istirahat. Saya terbang sendiri ke Malaysia. Oke. Terbanglah Yohan ke Malaysia. Ngineplah di sebuah hotel. Dia itu mencari spek hotel di KL ya bro, di Kuala Lumpur ya. Itu mencari spek hotel yang ada saunanya. Kan sauna kan juga panas, dia kan ingin melatih ketahanan tubuhnya untuk udara panas kan, butuh sauna dia. Tapi sayangnya begitu dia muter-muter KL itu nggak ada hotel yang saunanya itu capable untuk atlet. Jadi saunanya tuh hanya untuk just relaksasi doang gitu loh bro. Tapi tidak capable untuk atlet. Makanya dia kebingungan, terus dia nelpon kepala timnya itu. Minta dibikinin sauna apa? Sauna pribadi. Oke. Di kantor timnya di Sepang. Kan itu ada pit area tuh yang di sirkuit-sirkuit minta dibikinin. Ya agak rewel tapi masih dibikinin sama timnya. Dibikinin, oke lah. Sehingga apa? Begitu selesai dibikinin 2 hari jadi bro tempat saunanya bro. 2 hari jadi. Nah kan tempat saunanya kan ada di office-nya timnya yang di Sepang itu kan. Sehingga dia tidak tidur di hotel, tapi tidur di sirkuit, di pit areanya itu, di office-nya. Kebayang ya ada kayak mesin-mesin, terus alat-alat perbengkelan ya kan, ada tabung nitrogen, terus ada helm-helm, terus dia tidur di situ pakai kursi lipat gitu loh bro. Tahu kursi lipat sutradara yang dia tidur di situ gitu loh. Nah keseharian si Yohan ini ya di Malaysia bangun pagi jogging biar tubuhnya panas, sauna, jogging, sauna, karena timnya kan nggak ada, dia nggak bisa latihan balap tuh. Kesehariannya cuman bisa ya makan tidur olahraga sauna, makan tidur olahraga sauna gitu mulu ya kan. Gitu. Repeat lah ya. Ya repeat. Malam pun dia tidur di sana. Nah kejadiannya bro, itu malam hari. Sirkuit yang gak ada siapa-siapa, bayangin aja dia seorang diri alone di sirkuit, di office-nya itu. Ya namanya juga apa, dia disiplin kan, dia malam-malam sauna lah begitu kira-kira. Pas sauna gitu kan. Nah terdengar dari dalam office-nya itu ada suara plok, seperti benda yang jatuh, seperti apa ya, helm yang jatuh begitulah. Ya
si Yohan ini ya nerusin saunanya, terus ya dengan niat setelah selesai sauna dia mengembalikan helm yang jatuh itu. Ditata ulang lah ya. Ditata ulang. Dia marah banget kenapa sih naruh helm bisa sampai teledor gitu tim gitu kan gitu. Oke lah keluar. Pas keluar ya mendapati satu helmnya tuh jatuh. Apalagi helm yang jatuh itu adalah helm yang emang dia pakai pada saat balapan, helm utama. Ya udah ditata ulang gitu kan. Terus sampai bener tuh. Ditatanya sampai bener. Nah, sampai Anda tahu bahwa helm utama itu selalu ditutup sama box. Nah, ini tadi gak ditutup sama box, sampai ditutup tuh sama si Yohan. Nah, besoknya malam pas Yohan sauna, itu ada suara helm jatuh lagi. Dan helm yang jatuh itu adalah helm yang sama, padahal udah ditaruh di dalam box. Aduh, ini semakin aneh nih rasanya nih. Tapi itu adalah gangguan yang paling ringan yang dialami oleh Yohan. Gangguan yang agak ekstrim bro dialami oleh Yohan itu pagi buta pada saat subuh-subuh, ya kan? Subuh-subuh. Ya Yohan gak sholat subuh sih karena memang bukan muslim kan. Jadi jangan berharap sholat subuh dia, ya kan? Dia subuh-subuh itu keluar dari office dan menuju ke sirkuit untuk apa? Sekedar jogging-jogging. Lari ngitarin sirkuit biar tubuhnya panas di pagi hari. Pokoknya kan fokusnya kan panas doang itu kan. Sambil membiasakan udara di Malaysia. Nah, dia lari. Asal Anda tahu bro dan asal teman-teman tahu bahwa sirkuit Sepang itu ciri khasnya banyak banget pohon kelapa sawit. Karena memang dibangun di bekas kelapa sawit begitulah kira-kira. Dia lari jogging kan. Dia tuh ngelewatin kayak apa ya, kayak perbukitan gitu yang ada banyak kelapa sawitnya. Tiba-tiba pas dia lewat ada suara plup. Apaan tuh ya kan? Terus ditengok ada buah bro jatuh, buah sawit. Tapi kan si Yohan seumur hidupnya kan belum pernah lihat pohon sawit kan dan buah apalagi buahnya. Penasaran buah apa tuh gede banget gitu. Dideketin lah sama Yohan. Pas dideketin, pas mentok di pagar nih, Yohan tuh kayak masih ini buah apaan ya? Kepo lah. Kepo dia. Kepo bro. Manjat pagar si Yohan. Manjat pagar. Kebetulan pada di tempat itu pagernya itu nggak tinggi-tinggi amat, jadi masih bisa diloncatin sama si Yohan kan. Diloncatin, pas dideketin bro. Gila, Yohan betul-betul tidak menyangka bahwa yang dia lihat itu bukanlah buah sawit, melainkan kepala orang. Yang bentukannya tuh, kepala doang tuh jatuh bawah pohon tuh. Bentukannya tuh kayak lucu. Subuh-subuh, ya kan? Si Yohan itu lari loncat pagar. Iya sebetulnya si Yohan kan selayaknya orang bule seperti biasa ya. Dia menyangkanya itu bukan hantu tapi kayak mayat orang gitu loh. Makanya dia tuh kayak langsung nelpon polisi setempat gitulah. Yang berwajib. Yang berwajib ya kan ngelaporin. Terus akhirnya beberapa polisi di sana nggak ada apa-apa kok gitu dan sebagainya. Terus diingetin sama polisi Malaysia gitu kan. Kalau misalnya di sirkuit ini ya hati-hati aja lah, maksudnya kalau ada hal aneh tidak usah diperhatikan, begitulah kira-kira. Pesannya gitu. Pesannya gitu. Lah selayaknya Yohan yang orang Swedia seperti biasanya bro, ya dia kebingungan maksudnya apa nih gitu kan. Kalau kita orang Indonesia kan langsung nyantol, perhantuan nih ya kan, tidak klinik nih. Klinik gitu kan. Wah, konten jenggotan nih begitu kan. Sayangnya Yohan kan ya bule lah, dia nggak begitu tahu. Dia nggak mau ambil pusing masalah itu, dia langsung kembali fokus untuk mempersiapkan dirinya untuk menghadapi race di Malaysia. Nah, kejadian yang paling ekstrim adalah ketika di malam keberapa gitu. By the way dia masih sendiri ya. Seperti biasa malam-malam dia sauna, ya kan? Segala macam sauna, habis itu ada suara helm jatuh lagi bro. Tapi kali ini jatuhnya tuh bukan cuma 1 biji. Tapi kayak 5-7 biji gitu loh. Langsung plak. Kayak emang ada yang ngawur-ngawurin helm gitu loh bro. Kayak sengaja berantakin lah ya. Yohan kan marah, itu isinya aset balapan semua loh itu. Iya kan? Belum selesai sauna, cuman pakai anduk doang nih ya kan. Keluar ya, belum selesai tuh sauna, keluar.
dari tempat sauna itu menuju office nggak ada siapa-siapa dan emang helmnya tuh pada jatuh semua. Terus dia teringatlah omongan polisi itu, ya kan. Pokoknya kejadian aneh jangan diperhatikan, jangan terlalu diambil pusing. Tapi masalahnya ini helm balapan gitu kan. Yo. Ya udah akhirnya Yohan memutuskan untuk menata kembali helm-helmnya. Iya. By the way, helm utamanya juga ikutan jatuh. Yang udah ditaruh di box nih, iya kan? Iya. Ditata ulang helm-helm cadangannya, ditaruh di rak biasa. Udah tertinggal satu helm yang itulah yang utamanya. Diambil, ya kan? Mau ditaruh atas, mau taruh box nih. Diambil. Nah, begitu mau ditaruh di atas, otomatis kan kepalanya si Yohan kan nengok ke atas tuh. Pas nengok ke atas, bangsat. Ih, pas nengok ke atas bro, ternyata dari tadi ada sosok yang ada di atas raknya itu. Adep-adepan. Jadi Yohan itu mata ketemu mata sama makhluk itu loh. Oh iya. Tapi bukan mata ketemu mata bro, karena sosok yang dia jumpai itu adalah sosok kakek-kakek tua, agak tinggi, duduk di rak, ya kan, dengan badan yang keriput segala macam, Iya. banyak bulunya, tapi tanpa kepala. Loh, dan tangan si kakek itu nunjuk ke arah helmnya Yohan yang sedang dia pegang. And you know what? Ketika si Yohan itu ngeliat ke helmnya itu bukan helm tapi kepala orang yang dia lihat di pinggiran sirkuit. Kepalanya tuh sambil juring lidah. Dan kepala itu kepala kakek-kakek itu. Seketika itu Yohan ngelempar kepala yang dia kira helm itu. Terus akhirnya Yohan pingsan, ya kan. Untungnya besoknya itu timnya tuh udah datang ke Malaysia. Dan menemui Yohan sedang terkapar di office sendirian bro. Dan akhirnya gimana ya, selama 2 minggu itu si Yohan itu badannya belum fit banget. Jadi habis ketemu setan langsung sakit, ya kan. Belum fit sehingga apa? Sehingga Yohan harus rela untuk sekali lagi kehilangan poin di sirkuit yang di daerah tropis karena Yohan tidak bisa ikut balapan. Waduh. Terkendala kesehatan. Bukan kalau biasanya kan dia terganggu atau kena kesehatannya tuh karena suhu udara ya. Ini kena dedemit bro, gimana bro? Bule lagi. Cuman kalau itu sih kayaknya mungkin karena dia kebanyakan sauna itu loh kayaknya. Gak tahu juga ya. Atau mungkin apa ya? Ya ini kita mencoba cocokologi ya. Suatu tempat kalau kata orang Indonesia itu pasti ada penunggunya. Dan kalau kita ingin membangun sesuatu yang baru, itu harus minta izin dulu. Nah kan si Yohan sama timnya bangun sauna tuh. Ya masa orang Swedia mau izin sih? Masa orang Swedia mau tumpengan dulu sebelum bangun sauna? Kan enggak dong. Kali aja kan enggak. Jadi ya itu yang dialami oleh Yohan selaku pembalap. Nah ini ada chapter keduanya mas bro. Oh. Chapter keduanya yaitu menceritakan Ridwan. Dia bukan pembalap tapi dia seorang backpacker traveler yang sedang berkunjung ke Malaysia. Oke. Kita minum dulu kali ya. Oke.